semuanya, kembali lagi di channelnya Aleza Official. Siang ini saya akan membuat konten requestan teman-teman semua yang kapan sih bang bikin konten mobil lagi gitu. Kapan sih bang ini kalau bisa mobil yang mobil zaman dulu atau mobil yang sudah berumur gitu. Nah, pada konten kali ini saya akan coba review sebuah mobil yang bisa dibilang cukup istimewa ya teman-teman. Nah, sebelum itu juga teman-teman saya minta tolong untuk di like ya teman-teman ya, di komen, terus jangan lupa teman-teman di subscribe. Nah, saya siang ini saya juga sudah berada sama si pemilik mobil teman-teman. Nah, namanya ini Pak Dadang teman-teman. Nah ini teman-teman yang punya mobil. Nah, jadi sebenarnya yang mau kita review ini mobil apa sih Pak Dadang? Bisa diceritain Pak Dadang mungkin? Mobil Honda Accord tahun 8 juta. Tahun 1600. Gini ya teman-teman. Ini mobilnya sudah cukup langka ya. Mungkin sudah cukup di jalan tuh hanya mungkin 1-2 unit yang masih bisa jalan ya teman-teman ya. Kita lihat juga umurnya udah umur sekitar tahun 86 teman-teman. Tapi yang membuat saya tertarik untuk mereview mobil ini adalah tingkat keunikannya ya teman-teman. Jadi mobilnya cukup unik untuk di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi cukup digemari lah pada saat zaman sekarang. Saya pun jujur saya suka mobil tua. Jadi cuman memang saya mungkin karena masih sibuk dengan kerjaannya teman-teman ya. Jadi untuk urus-urus mobil yang sudah sedikit berumur saya mungkin waktunya mungkin sudah agak sulit ya teman-teman. Jadi tapi kalau untuk selera sih jujur saya masih suka selera mobil lama gitu teman-teman. Untuk seperti apa teman-teman kondisi mobilnya, mari kita review bareng-bareng teman-teman. Jangan di skip, terus tonton karena rugi teman-teman kalau nggak di skip, karena teman-teman pasti akan ketinggalan seperti apa sih spesifikasinya, seperti apa sih interiornya. Setelah sudah sekian puluh tahun teman-teman mobil ini sudah ada di Indonesia teman-teman. Dan ini mungkin di zaman dulu ini mungkin mobil yang cukup mewah ya Pak Dadang ya, karena dia jenis ini sedan teman-teman. Sedan ini memang untuk di Indonesia sendiri pajaknya ini memang lebih mahal dibanding mobil yang MPV teman-teman, karena memang untuk sedan sendiri dia masih dianggap barang yang mewah untuk di Indonesia ini, karena memang untuk sedan sendiri di zaman dulu ya teman-teman ini memang hanya dipakai oleh pengusaha dan hanya dipakai oleh pejabat-pejabat negara teman-teman. Jadi jarang sekali orang-orang masyarakat biasa yang pakai sedan teman-teman. Kebanyakan itu MPV, bahkan paling banyak sekarang itu LCGC teman-teman. Jadi langka sekali. Jadi untuk apa keseruannya, untuk seperti apa teman-teman keseruannya, langsung saja kita review ke mobilnya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi depannya itu teman-teman kita lihat. Nah, jadi depan ini memang masih cukup lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi memang dari grillnya sendiri, ini grillnya masih ori ya Pak Dadang ya. Ini masih orisinil. Ini catnya masih orisinil loh teman-teman. Jadi bukan cat yang sudah refurbish ya. Jadi memang catnya masih ori. Dan kita lihat dari logo Hondanya sendiri ini juga ori ya teman-teman. Jadi bukan logo yang sudah diganti, yang seperti mungkin mobil-mobil yang tahun-tahun sekian memang sudah banyak gantian. Tapi ini enggak, ini masih orisinil. Kita bisa lihat bempernya teman-teman. Ini bempernya. Jadi bempernya ini sendiri plastiknya ini bukan plastik yang seperti mobil sekarang ya, yang fiber ala-ala itu, yang fiber plastik ember itu. Jadi mobil zaman dulu itu memang fibernya ini tebel. Jadi nggak gampang ini ya teman-teman, nggak gampang rusak ya teman-teman. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman Pak untuk speknya sendiri Pak, mungkin dari torsinya atau dari giginya dan juga untuk dari kecepatannya Pak. Mungkin Yang untuk kecepatan sih masih aman. kecepatan sendiri masih normal ya. Jadi untuk Accord ini cc-nya berapa ya Pak? Accord cc-nya 600. Ada yang 1300 cuma ini yang 600. Nah teman-teman ini untuk versi tertingginya teman-teman. Jadi ini cc-nya 1600. 1600 itu berarti dia itu sekitar 175 HP teman-teman.
Jadi di kecepatan kalau nggak salah itu 7.500 rpm, terus dia di 128 HP di RPM 4.800 kalau nggak salah teman-teman ya. Saya memang bukan preview mobil, tapi saya dikit tahu teman-teman. Jadi dia di kecepatan 6.600 dia baru lari teman-teman. Jadi memang sesinya besar, jadi seperti Kijang ya, tapi yang ini dia memang sedan ya teman-teman. Jadi sedan ini dibuat mungkin untuk pembuatnya ini desainnya memang lebih ke kenyamanan, jadi bukan ke kecepatan seperti Kijang, seperti Panther yang memang dulu dipergunakan untuk jalan-jalan yang ekstrim. Nah, untuk di atasnya sendiri Pak Dadang ada ini apa ya Pak Dadang ya? Nah, ini yang buat saya rada menarik teman-teman. Di mobil sekarang yang ada ini hanya di mobil yang harganya mungkin di atas 700 juta teman-teman. Tapi ini namanya rooftop teman-teman. Jadi rooftop ini dia adanya di kap depan seperti mobil-mobil sport zaman sekarang. Jadi ini dipergunakan untuk mendinginkan mesin teman-teman. Jadi biasanya kalau mobil sekarang biasanya ada di BMW yang X5. Jadi dia kalau mesinnya itu panas, dia biasanya akan membuka katup. Jadi dia bisa otomatis buka tutup. Tapi ini mungkin, ini teman-teman, ini masih ada ininya teman-teman, ada tombolnya nih, cuman udah nggak fungsi sih. Seharusnya ini bisa naik turun teman-teman. Di sini ada. Jadi memang sebenarnya kalau saya bilang teknologi zaman dulu itu lebih maju ya dibanding teknologi zaman sekarang. Karena di zaman sekarang mobil sekarang rooftopnya nggak ada. Jadi kapnya dia langsung nutup semua. Untuk bannya sendiri pada Dadang ini ban ukuran berapa ya? Nah, ini ban ini mungkin kita lihat ini dia pakai Bridgestone ya pada Dadang ya. Dia pakai Bridgestone. Dia ini, ntar saya lihat dulu. Oh, dia pakai ring 14 teman-teman. Ring 14 ukuran badan itu 185/70 teman-teman. Jadi, nah ring 14 ini teman-teman, ini sudah jarang banget ditemuin zaman sekarang. Soalnya yang aku tahu ring 14 ini hanya dipakai di mobil-mobil yang memang kelasnya mewah ya teman-teman. Jadi saya pernah nemuin itu di Mercy. Dia Mercy E20, Mercy C20, C280, C350 itu ada dia ring 14. Tapi kalau di mobil sekarang tuh rata-rata pakainya ring 15 teman-teman. Jadi dia biasanya pakai R15 atau 85/65, biasanya seperti itu. Untuk ban yang seperti ini udah jarang banget ditemuin. Jadi ini keren banget sih teman-teman. Nah, terus ini yang saya juga cukup takjub ya teman-teman. Karena dia masih meninggalkan itu sifat kemewahannya ya teman-teman. Jadi dia tetap tampil elegan dengan chrome-chrome-nya. Jadi di sini masih terlihat banyak chrome teman-teman. Dan di zaman sekarang kayaknya chrome di jendela ini sudah jarang banget ditemuin ya teman-teman. Karena saya lihat yang ada chrome ini cuman terakhir itu di Kijang Kapsul 2003 teman-teman. 2004 ada sih. Cuman dia aksesoris yang harus dipasang. Jadi nggak bawaan dari mobil ya. Terus mungkin handle-nya juga masih standar ya teman-teman, bukan yang udah seperti handle mobil sekarang, jadi masih biasa. Terus dia masih mengandalkan antena radio teman-teman yang bisa ditarik kayak gini teman-teman. Jadi bener-bener masih orisinil semuanya. Menurut saya sih keren sih ini. Nah terus ini lagi teman-teman, ada satu yang buat narik saya perhatian teman-teman, spakboardnya teman-teman. Ini bawaan atau pasang sendiri Pak? Bawaan ini. Nah ini teman-teman, ini bawaannya kayak gini teman-teman. Jadi gimana ya, menurut saya sih desainer mobil-mobil zaman dulu itu perfect ya teman-teman. Karena dia dari spakboardnya itu ditambahin lagi, nggak kayak mobil sekarang yang langsung ke bodi teman-teman. Karena biasanya kalau pada saat hujan atau jalan-jalan lembab itu yang saya tahu itu biasanya dia akan nyiprat ke bodi teman-teman, dan itu akan bisa merusak bodi ya teman-teman ya, seperti itu. Iya Pak. Nah jadi saya sendiri ini lagi ya maaf ya teman-teman ya, soalnya kan juga lagi di rumah ya teman-teman. Nah terus untuk dalamnya sendiri boleh ke dalam nggak Pak? Ya boleh. Kita review dalamnya teman-teman.
seperti apa. Dari teman-teman, soalnya memang cukup buat motor dan mobil aja. Nah, ini teman-teman dalamnya seperti ini. Jadi masuk ya Pak ya? Iya. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, ini dalamnya ini kalau menurut saya sih untuk dari tempat duduk ya teman-teman ya. Dari tempat duduknya ini saya lihat, dibanding mobil sekarang ini nyaman banget teman, super nyaman. Posisi duduknya ini pas. Jadi kalau mobil sekarang itu saya lihat terlalu apa ya? Terlalu tegak gitu teman-teman. Tapi ini joknya ini loh masih enak, masih empuk, masih soft ya. Jadi nyaman banget. Jadi serasa ini mungkin kita ngerasa berkendara seperti ngerasain berada di jalan bener-bener teman-teman. Terus radionya ini juga masih radio yang mungkin udah jarang ketemu ya teman-teman. Tapi ini udah pioner loh teman-teman. Ini punyanya pioner nih, mahal loh itu. Nah, ini AC-nya juga masih yang ini nggak bisa gerak ya Pak Dadang ya? Nggak bisa. Oh, sudah nggak bisa gerak teman-teman. Padahal kalau bisa gerak ini bagus sekali ya teman-teman ya. Setirnya dia masih yang jaring laba-laba teman-teman nih, lihat teman-teman. Nggak segitiga seperti sekarang, dia masih laba-laba 4. Ada 4 dan tombolnya ada semua teman-teman. Wah, ini keren sih. Terus juga joknya ini masih orisinil teman-teman. Biasanya kan orang udah ganti kulit dan lain-lain, tapi ini orisinil bawaan dari lahir teman-teman. Jadi nggak ada pergantian apapun, masih oke sih menurut saya. Belakangnya juga cukup nyaman, luas. Terus di belakangnya ada juga armrest ya teman-teman. Jadi armrestnya ini bisa diturunin sih. Jadi nanti kalau teman-teman, biasanya kan makanya saya bilang sedan ini biasa dipakai oleh pengusaha dan orang yang sibuk, super sibuk lah. Dia pasti mengandalkan kenyamanan. Jadi biasanya armrestnya diturunkan, kayak bos-bos zaman dulu itu diturunkan, biasa tangannya nyender gitu teman-teman kan. Jadi nyaman banget di perjalanan. Cuman ya it's okay sih teman-teman, dengan mobil yang sudah umurnya cukup lama ya, cukup tua, tapi ini kondisinya masih sekitar 80% ya Pak Dadang ya, masih oke ya. Mungkin bisa diceritain lagi Pak, ada apalagi Pak fitur yang mungkin jarang ada Pak? Ya cuma tambahan ini power window. Nah, ini power window ini apakah aslinya atau udah bawaan Pak? Ini Oh, bikin sendiri ya. Jadi bawaannya dia memang dia masih puter ya? ya. Dia masih putar teman-teman. Jadi Pak Dadang ini dia membuat sendiri power window-nya untuk di mobil ini teman-teman. Jadi ya menurut saya sih good job sih. Nah, ini yang saya suka dari Accord ini teman-teman. Itu ini teman-teman. Di sini dia ada kompasnya teman-teman. Nah, ini menurut saya sih jarang ada teman-teman. Jadi mobil sekarang pun nggak ada kompas. Yang saya tahu itu hanya jam digital dan bla bla blanya. Tapi di sini dia masih ada kompas. Terus di sini juga dia persnelingnya masih enak banget. Dia posisinya tuh pas banget, nyaman. Terus di sini juga persnelingnya dia masih kelihatan. Mungkin kalau dilihat mobil sekarang ini lebih mewah ya teman-teman, karena ada chrome-nya juga. Terus juga dia posisinya persnelingnya yang udah pendek gitu. Jadi masih enak juga dilihat. Nah, mungkin kalau untuk mesinnya sendiri kita lihat ya teman-teman ya, mesinnya sendiri itu, nah ini teman-teman mesinnya. Jadi mesinnya sendiri memang karena memang udah usia ya pada ya. Jadi memang kalau saya lihat sih memang kapalnya udah agak berantakan juga sih. Cuman ini kalau dari segi mesin yang umur 86 ini masih lumayan lah teman-teman. Terus di sini yang saya lebih takjub lagi, di sini dia masih ada ini teman-teman. Ini tempelan dari Honda. Ini asli loh teman-teman. Ini bukannya kaleng-kaleng. Jadi ini memang ini bawaan dari Honda semua. Cupnya ini masih ori, jadi belum pernah diganti dari lahir. Terus dari segi mesinnya pun juga masih cukup, masih bisa kita lihat ya jalur-jalurnya ya teman-teman ya. Oh, ini akinya memang nggak ada ya pada Kang ya? Ada cuma ini nggak pakai. Oh, akinya tapi masih hidup ya Kang? Jadi buat kali ini teman-teman, untuk dengerin suaranya kita masih belum bisa ya teman-teman ya, karena memang akinya lagi dilepas sama si pemilik mobil pada Dadang ini. Dipinjam. Jadi lagi dipinjam orang. Tapi saya udah pernah dengerin
suaranya itu masih halus ya teman-teman. Jadi udah pernah jarak jauh ya Pak Dadang ya? Udah pernah. Jadi dibawa kemana Iya. Pak Dadang paling jauh? Ini dibawa ke pantai Sengatan paling jauh. Jadi dari sini ke Pantai Sengatan itu sekitar berapa kilo ya? Mungkin ya lumayan cukup jauh lah teman-teman, karena memang itu udah beda kota ya Pak Dadang ya. Iya. Itu daerah mana ya Pak Dadang? Itu daerah Udah masuk Malang atau Iya, lebih Malang. dari Malang? lebih ya yang lebih. Nah ini luar biasa sih teman-teman, karena kondisinya ini dia udah berjalan tuh cukup jauh. Apalagi itu apa? Banyak penanjakan. Nah ini yang saya masih salut sama mobil ini teman-teman. Dia masih jago di tanjakan. Jadi biasanya mobil-mobil sekarang dengan kecepatan di depan, biasanya tanjakannya itu udah molor teman-teman. Tapi mobil ini dia masih galak di tanjakan. Nah menurut saya sih ini luar biasa ya. Karena kita lihat dari mesinnya sendiri, ini besar banget sih teman-teman. Ini gile, ini filternya aja besar teman-teman. Jadi beda banget ya sama mobil saya tuh kecil banget, ini gede banget. Terus radiatornya dia malah nggak terlalu besar ya teman-teman. Cuman kita lihat dari materialnya teman-teman, ini besi semua teman-teman. Kalau mobil saya ini plastik, udah pasti kacau ya. Jadi ya menurut saya sih oke. Nah mungkin dari saya itu aja ya teman-teman konten hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga di rumah. Dan jangan lupa teman-teman di like ya, di komen jika memang ada pertanyaan, dan juga di subscribe ya jika teman-teman memang suka dengan channel saya, dan saya akan bisa mengembangkan channel saya untuk konten-konten selanjutnya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih ya Pak Dadang ya. Siap. Sampai ketemu lagi teman-teman di konten-konten saya selanjutnya. Dadah.